Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Anggreni dengan NIM J1A1222262 dari kelas K3B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalur dinamika racun yang ada pada slide ini. Nah, yang pertama yaitu rute melalui mulut atau proses menelan atau ingestion. Mulut ke saluran atau gastrointestinal adalah zat beracun yang masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang ditelan. Setelah melewati mulut, zat berbahaya diteruskan ke saluran pencernaan atau gastrointestinal. Di sini, zat beracun diserap oleh dinding saluran pencernaan dan masuk ke sirkulasi enterohepatik. Nah, sirkulasi enterohepatik adalah zat beracun yang masuk ke hati melalui darah dan getah bening akan didetoksifikasi di hati. Zat yang tidak terserap akan keluar melalui kotoran. Zat yang sudah diolah di hati dapat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah atau diekskresikan. Yang kedua, rute melalui pernapasan atau inhalasi adalah zat berbahaya dapat terhirup melalui udara, mengandung partikel beracun atau gas. Zat ini masuk melalui hidung atau mulut dan langsung menuju ke paru-paru. Di paru-paru, zat berbahaya diserap ke dalam aliran darah melalui pertukaran gas di alveolus atau bagian kecil dari paru-paru tempat oksigen dan karbon dioksida dipertukarkan. Setelah terserap, zat berbahaya ini masuk ke sistem darah dan getah bening yang kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk hati untuk proses detoksifikasi. Nah, sisa zat beracun yang tidak terserap dalam paru-paru akan dikeluarkan melalui udara. Yang ketiga, rute melalui kulit atau penyerapan kulit atau bisa juga disebut skin absorption. Nah, yang dimana zat beracun juga dapat diserap melalui kulit, terutama jika berupa cairan atau senyawa yang dapat menembus lapisan kulit. Setelah diserap oleh kulit, zat beracun ini dapat masuk ke jaringan ekstraseluler atau cairan yang berada di antara sel-sel tubuh dan kemudian didistribusikan ke organ dan jaringan lain dalam tubuh. Zat beracun dapat beredar melalui darah dan getah bening dan kemudian menuju organ-organ utama seperti ginjal atau hati untuk proses ekskresi. Nah, ekskresi dari kulit terjadi melalui struktur sekretory seperti kelenjar keringat, kelenjar susu, di mana zat-zat beracun dapat dikeluarkan bersama keringat, air susu, air liur, atau air mata. Distribusi dan ekskresi. Nah, zat beracun yang diserap melalui salah satu dari 3 jalur ini atau mulut, pernapasan, atau kulit akan didistribusikan ke berbagai organ melalui darah atau getah bening. Organ utama seperti hati dan ginjal memiliki peran penting dalam mendetoksifikasi dan mengeluarkan zat-zat beracun. Ginjal mengeluarkan zat beracun melalui air seni atau urin. Kelenjar keringat dan kelenjar susu mengeluarkan zat beracun melalui keringat, air susu, air liur, atau air mata. Diagram ini menggambarkan bagaimana tubuh manusia menangani zat berbahaya melalui berbagai jalur masuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kenapa telapak tangan pucat akibat getaran. Karena bisa dilihat pada gambar di samping, telapak tangan yang pucat akibat getaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk gangguan aliran darah dan kerusakan saraf. Ini sering terjadi pada orang yang bekerja dengan alat bergetar dalam waktu lama, seperti pekerjaan konstruksi atau operator mesin. Kondisi ini dikenal sebagai hand-arm vibration syndrome atau HAVS. Getaran yang terus-menerus dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di tangan hingga aliran darah ke telapak tangan berkurang. Hal ini menyebabkan kulit telapak tangan terlihat pucat. Selain itu, getaran yang kuat juga dapat merusak saraf, menyebabkan sensasi kesemutan, mati rasa, atau hilangnya sensasi di tangan. Nah,
Jika dibiarkan tanpa pengobatan, kondisi ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius, termasuk kerusakan permanen pada pembuluh darah dan saraf. Penggunaan alat pelindung dan pengurangan paparan getaran sangat dianjurkan untuk mencegah kondisi ini berkembang. Itulah tadi seputar penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.